Lo tahu hal paling berbahaya yang bisa ngancurin hidup lo? Bukan kemiskinan, bukan kegagalan, bukan orang yang ngeremehin lo. Tapi satu suara kecil di kepala lo yang bilang, lo udah cukup hebat, lo nggak perlu dengerin siapa-siapa. Itu bukan kepercayaan diri, itu awal dari kehancuran. Sombong itu bukan sifat, dia penyakit. Dan yang bikin bahaya, dia nggak berasa kayak penyakit. Dia berasa kayak kekuatan. Dia bikin lo ngerasa lebih pintar dari orang lain, lebih visioner, lebih tajam, lebih paham arah hidup. Padahal, lo cuma lagi pelan-pelan nutup mata lo sendiri. Sombong itu licik. Dia nggak datang dengan teriak. Dia datang dengan bisikan. Lo beda. Lo nggak kayak mereka. Lo nggak perlu saran. Orang lain cuma bakal ngerem lo. Dan tanpa sadar, lo mulai nolak kritik, lo mulai ngeremehin masukan, lo mulai nganggep orang lain lambat, bodoh, gak selevel. Ambisi lo yang awalnya murni berubah jadi arogansi. Dan saat itu terjadi, lo udah mulai jalan ke jurang. Sejarah penuh sama orang hebat yang jatuh bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka terlalu yakin gak mungkin salah. Banyak pemimpin, banyak jenderal, banyak orang sukses. Mereka nggak hancur karena musuhnya kuat. Mereka hancur karena egonya terlalu tebal. Mereka berhenti belajar, berhenti dengerin, berhenti mikir kalau mereka masih bisa salah. Dan itu momen di mana kehancuran mulai pelan-pelan ngumpul. Tapi, ada bentuk sombong yang lebih gelap lagi, yang lebih jarang lo sadarin. Sombong yang nyamar jadi rasa kasihan ke diri sendiri. Saat lo mikir, penderitaan gue paling berat. Gak ada yang ngerti gue, hidup gue paling sial. Itu juga ego, karena lo ngerasa cerita lo paling spesial, paling tragis, paling unik. Padahal, dunia gak muter di sekitar luka lo. Rendah hati bukan berarti lo lemah, bukan berarti lo ngerendahin diri, bukan berarti lo gak percaya diri. Rendah hati itu sadar. Sadar kalau lo masih punya blind spot. Sadar kalau lo bisa salah. Sadar kalau di luar sana selalu ada yang lebih tahu. Dan justru di situ kekuatan lo tumbuh. Karena orang yang rendah hati nggak pernah berhenti belajar. Dia nggak takut dikoreksi, nggak takut terlihat belum tahu, nggak takut ngaku salah. Itu kekuatan mental yang jauh lebih besar daripada sekedar terlihat dominan. Lo mau tahu kenapa banyak orang jatuh keras setelah sukses? Karena mereka terbang terlalu tinggi cuma modal ego. Dan gravitasi nggak peduli seberapa percaya diri lo. Kalau lo terbang tanpa kontrol, lo bakal jatuh, keras. Dunia ini jauh lebih luas daripada bayangan lo di cermin. Lo bukan pusat semesta. Lo bukan karakter utama yang kebal dari konsekuensi. Semakin tinggi posisi lo, semakin penting lo jaga kewarasan lo. Karena puncak itu sempit, dan cuma ada ruang buat mereka yang kuat dan cukup bijak buat nggak dikuasai ego. Jadi, sebelum lo merasa udah paling siap, paling pintar, paling layak, tanya satu hal ke diri lo sendiri. Apakah lo masih bisa dengerin orang lain tanpa merasa terancam? Kalau jawabannya enggak, hati-hati. Karena mungkin kehancuran lo nggak bakal datang dari luar, tapi dari dalam kepala lo sendiri.